Baik, kita mulai. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Ini termasuk banyak ya daripada biasanya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin pas jadwalnya nggak berbarengan mungkin ya dengan mata kuliah lainnya. Oke, sekarang ini merupakan gabungan tutorial ini ya, tuton ini gabungan antara tuton 10 dan 11 yang kemarin ya. Sementara tuton 9-nya saya sempat telat ya itu ya. Sempat telat, ini tuton yang 10 dan 11. Nah, di tuton ini setelah UTS itu kan intinya praktek. Mahasiswa mampu memilih metodologi pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan IPA kepada siswa SMP. Nah, sekilas dari tugas-tugas yang dikumpulkan, itu saya mendapati sebagian besar mahasiswa itu sudah mampu menentukan metodologi pembelajaran yang tepat untuk kelas 7 semester 1 dan semester 2. Saya nggak tahu itu copy paste aja ataukah memang benar-benar dibuat secara individual gitu. Gimana? Copy paste dari tempat lain ataukah teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah dituliskan itu? Yang sudah dikumpulkan kemarin di tugas tuton ke-8 dan 9 ya? Alhamdulillah bukan copy paste, Bu. Oke, sip. Kalau bukan copy paste sih saya tenang ya. Artinya kalian sudah bisa menentukan metodologi yang tepat untuk pembelajaran IPA. Nah, yang perlu digarisbawahi itu adalah tips bagaimana menentukan metodologi yang tepat untuk pembelajaran IPA. Nah, kemarin yang sudah kalian gunakan untuk menentukan metodologi pembelajaran IPA, misalnya nih, saya ada KD, ada materi pokok, metode pendekatan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan terakhir kemarin langkah-langkah dan metode pembelajaran gitu ya. Ini sudah diisi dengan komplit, lengkap, dan saya kira tidak ada masalah di sini. Semuanya sudah oke. Nah, tipsnya yang penting kita tahu dalam menentukan metodologi pembelajaran yang tepat, itu langkah pertama, itu kita wajib tahu KD yang ingin kita ajarkan, yang akan kita ajarkan itu apa? KD ya, KD. Sampai pada indikatornya ya. Kalau indikator nanti sangat berkaitan dengan penilaian. Metodologi pembelajaran ini kan dibatasi hanya pada penyampaian saja. Jadi kemampuan kita dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa kita, sehingga siswa kita bisa paham gitu ya. Bisa paham sekaligus guru itu mampu mengupgrade kemampuan siswa, juga mampu meningkatkan kompetensi mereka, juga mampu kayak misalnya siswa itu sebenarnya mampu, tapi kadang-kadang kalau gurunya itu kurang memberi kesempatan gitu ya, kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk memunculkan potensinya, maka siswa akhirnya terlihatnya biasa-biasa aja, padahal sebenarnya siswanya itu punya potensi yang lebih. Nah,
tugas kita selain menyampaikan materi itu juga memunculkan potensi siswa kita. Jadi kita juga harus mampu menggali dan memunculkan potensi siswa kita terkait dengan KD dan materi pokok yang kita ajarkan itu. Jadi coba saya lihat di sini aktivitasnya, ada salah satu aktivitas di sini. Oh iya, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu, saya bedah dulu yang kemarin sudah dikumpulkan teman-teman. Saya ambil sampel yang saya tuliskan di sini ya. Yang saya bahas di sini, saya ambil acak dari yang kemarin sudah dikumpulkan. Belum sempat saya koreksi juga, maaf ya. Tapi insya Allah kalau di ikhlas itu tetap terekam. Oke, ini saya coba share screen dulu. Kalau kemampuan menyampaikan materi, saya kira tidak ada masalah. Yang penting kalian sudah punya skenario pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran itu ya. Skenario pembelajarannya seperti apa, nanti ngomong apa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui siswa kita itu benar-benar paham terhadap materi yang kita sampaikan, kemudian bagaimana juga respon mereka gitu. Oke, kita akan cek dulu salah satu tugas yang ada di ikhlas ini. Ini rahasia punya siapa, nggak ketahuan kan? Nomor 1 nih, kayaknya yang bikin ini tahu ya, ini punya siapa ya. Nomor 1 ini KD-nya 3.6, memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisasi dan komposisi utama penyusun sel. Ini kan KD3. KD3. Kemudian ada KD4 juga. KD4 ini kan lebih ke arah praktikum ya. Membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Materi pokoknya jelas di sini sistem organisasi kehidupan. Nah, pendekatan pembelajaran yang dipilih itu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu pastinya kan ada 5M ya di situ ya. Ini pendekatan pembelajarannya saintifik, kemudian di sini ada model pembelajarannya inquiry. Inquiry ya, pembelajaran inquiry. Inquiry itu menemukan kan. Oke. Ada 5M, kita cross check di sini 5M-nya apakah benar-benar sudah ditunjukkan di sini. Oh, ini ada langkah-langkah. Ini betul sekali ya. Di sini ada persiapan dan motivasi dari guru. Ini di awal. Jadi ini pendahuluan gitu ya. Pendahuluan, kemudian mengamatinya itu dikeluarkan, dimasukkan dalam bagian tersendiri, tidak di pendahuluan. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kalian boleh memasukkan kegiatan menanya tuh di awal sini ya. Di awal sini boleh juga langsung, jadi setelah persiapan sama memotivasi ini bisa langsung kegiatan mengamati gitu. Tapi kalau sistem organisasi sel ini pakai mikroskop mungkin ya. Oh iya, kan nggak bisa ya di sini ya. Oke, disesuaikan dengan itu. Oke, di sini sudah oke. Guru memberikan penjelasan singkat. Oke, kemudian yang ketiga menanya. Ini mengamati, siswa mengamati secara langsung sel menggunakan mikroskop ya. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai perbedaan antara jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian juga menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian siswa ini akhirnya menanya, mengarahkan pada pertanyaan. Nah,
siswa itu kalau tidak dibimbing untuk menanya juga mereka tidak akan menanya. Nah, di sini gurunya sudah membimbing ya. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian guru membimbing dan mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan ke pencapaian kompetensi dasar. Kemudian mengumpulkan informasi. Ini setelah menanya ya. Setelah menanya, siswa berarti kan punya pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa mengumpulkan informasi, ini diminta oleh gurunya ya, menyampaikan informasi, kemudian mengasosiasi, guru membimbing siswa untuk mendiskusikan dan bertanya jawab, meluruskan kesalahan kalau misalnya ada kesalahan pemahaman. Ya, dari sini otomatis gurunya juga harus menguasai materi yang disampaikan tentang sel itu ya. Kemudian mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini masuk poin kelima dari 5M tadi. Nah, ini guru membimbing siswa untuk menyusun laporan hasil pengamatan, menjelaskan tata cara penyajian materi, dan siswa menyampaikan hasil pengamatan. Nah, di sini saya menambahkan ini ya. Ini saya menambahkan untuk mengkomunikasikan hasil ini di era yang seperti sekarang ini, kalian bisa buat yang lebih kreatif gitu. Seperti apa? Laporan itu misalnya dalam satu semester ada satu membuat laporan pengamatan gitu. Kemudian di pertemuan yang lain juga jangan laporan terus. Di pertemuan yang lain juga laporannya bisa dikonsep dalam bentuk mungkin video gitu ya. Video mereka mempresentasikan dengan dilengkapi dengan PowerPoint-nya gitu. Kemudian di-upload di YouTube. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengkomunikasikan hasil ini. Dari kesekian ini yang paling bisa dibuat kreatif, mereka bisa berkreativitas itu di poin mengkomunikasikan. Yang penting guru dari poin 1 sampai 4 itu sudah membimbing dan memastikan bahwa hasilnya itu betul gitu. Hasil yang mereka dapatkan itu betul. Kan tadi sudah sampai mengkonfirmasi dan mengasosiasi gitu ya. Nah, di sini bisa macam-macam, bisa membuat apa namanya tadi video, kemudian bisa membuat drama, kemudian bisa membuat lagu, bisa membuat puisi juga, bisa membuat artikel. Yang tertinggi itu artikel. Kalau artikel itu kan secara keilmuan itu sangat tinggi sekali. Itu kalau misalnya siswa bersama guru gitu, ya tentunya gurunya ini masuk di penulis artikelnya juga gitu. Ini juga jadi poin penting sehingga nanti guru juga akan aktif menulis di dalam artikel. Karena nanti ketika guru itu mengajar pasti kan perlu PAK ya, penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, nanti bisa diambil dari sini. Jadi guru harus super kreatif untuk hal ini. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau di sini mengkomunikasikan hasil membuat laporan ini kan bisa aja dibuat di satu pertemuan itu atau di pertemuan yang lain juga. Nah, sekilas yang saya baca di sini ini tidak ada yang bermasalah, termasuk di tugas yang pertama menentukan metode pembelajaran yang dapat digunakan itu saya lihat juga sudah oke semua. Nah, oleh karena itu, saya pengen tahu dari dulu sampai sekarang, ketika kalian menyusun metodologi pembelajaran untuk siswa kelas 7, semester 1 dan semester 2 itu, apakah masih ada kendala, kendalanya apa, terus yang masih belum dipahami apa? Itu. Ada nggak dari kalian semua? Gimana? Soalnya belum praktek juga ya. Mungkin bisa kalian praktekkan juga ketika di mata kuliah micro teaching ya. Cuman kalau di micro teaching itu kalian juga belum dapat merasakan milieu yang sesungguhnya, masih belum tahu siswanya seperti apa gitu. Apakah metode ini tepat atau tidak itu sebenarnya juga dilihat dari
siswanya. Jadi satu, dalam menentukan metodologi pembelajaran yang tepat, pertama minimal kita lihat dulu materinya, KD, materi pokok, dan isi materi yang akan kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan kita. Kondisi lingkungan itu yang pertama peralatan. Peralatan yang digunakan atau yang ada di sekolah, apakah sekolahnya itu punya peralatan yang lengkap sehingga kita bisa menyusun metodologi pembelajaran yang mungkin menurut kita itu sangat ideal gitu ya, karena kan nggak semua sekolah punya peralatan yang memadai. Nah, kalau misalnya sekolah tidak punya peralatan yang memadai, kita sebagai guru harusnya bisa menentukan peralatan yang mungkin bisa digunakan untuk menggantikan gitu loh. Peralatan-peralatan sederhana yang bisa digunakan untuk menggantikan itu gitu. Jadi kayak misalnya ini kan pendekatannya scientific. Terus ketika sekolahnya itu sekolah pinggiran dan tidak punya peralatan yang memadai, bukan kok kemudian gurunya tidak bisa menggunakan pendekatan saintifik gitu ya dalam memberikan pembelajaran IPA ini. Tetap bisa menggunakan pendekatan saintifik itu, tetapi kita harus kreatif pada mungkin menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sekeliling, lebih ke alam gitu ya. Ini mungkin ada di media pembelajaran. Kalian dapat mata kuliah media pembelajaran kan? Dapat, Bu. Iya, Bu. Nah, oke, nanti dikombinasi dengan media pembelajaran ya, dengan media pembelajaran yang tepat. Ya. Baik. Gitu. Oke. Nah, kalau saya lihat dari sisi metodologi pembelajarannya, ini teman-teman semua sudah oke, sudah bisa menentukan metodologi yang tepat untuk siswa-siswanya. Jadi jangan hanya menggunakan ceramah saja dalam satu kali pertemuan. Itu sangat tidak adil bagi anak-anak, bagi siswa. Nanti siswa akan merasa Allah ngopo cuman mendengarkan doang gitu ya. Jadi usahakan juga siswa punya aktivitas seperti yang ada tadi sudah saya tampilkan. Gitu ya. Nah, satu tadi KD atau materi pokok, kemudian yang kedua itu fasilitas atau perlengkapan yang ada di sekolah yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah kondisi siswa, gitu ya. Untuk kondisi siswa ini kita juga sebisa mungkin mengetahui kondisi siswa sampai pada taraf individual gitu. Jadi kayak misalnya, mohon maaf, kalau misalnya di kelas sekarang ini kan sekolah-sekolah itu sudah mulai menerapkan sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu artinya semua semua siswa itu punya kesempatan yang sama untuk masuk di kelas yang sama. Jadi kelasnya sudah tidak dikelompokkan lagi berdasarkan satu tingkat kecerdasan, dua berdasarkan keterbatasan fisiknya, gitu. Jadi kalau misalnya siswa itu di kelas tersebut punya keterbatasan fisik, misalnya disabilitas gitu ya, tidak bisa mungkin tunanetra atau apalagi ya, atau yang misalnya anggota tubuhnya tidak lengkap gitu, itu sekarang kan punya kesempatan yang sama untuk masuk di kelas yang sama. Tetapi untuk metodologi pembelajarannya nanti, kalian juga harus peka, jangan disamakan yang tidak bisa mengikuti metode pembelajaran yang kalian siapkan itu, jangan dipaksakan gitu loh, jangan dipaksakan untuk semuanya, tapi untuk hal-hal yang khusus, untuk siswa-siswa yang khusus, itu kalian juga punya catatan tersendiri.
khusus bagi yang kelasnya ada siswa dengan berkebutuhan khusus gitu ya, berkebutuhan khusus itu juga perlu kalian tetapkan di situ gitu. Jadi kalau sekolah-sekolah khusus itu sekarang tidak hanya di SLB saja, di sekolah yang biasa, yang umum pun sekarang sudah mulai ada. Itu yang perlu kalian lengkapi di situ nanti. Kemudian yang kedua, gender laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ketika nanti membagi kelas, membagi kelompok, diusahakan juga pembagian gendernya itu pembagian gendernya itu adil gitu ya. Jumlah laki-laki dan perempuan gitu. Jumlah laki-laki dan perempuan, kemudian diusahakan juga jangan yang pinter-pinter semua, yang nggak pinter semua, itu kasihan nanti. Dalam membuat laporan mungkin kualitasnya juga akan berkurang. Kalian juga harus memperhatikan tingkat kecerdasan dari tiap-tiap siswa, tingkat kecerdasannya maupun kemampuan komunikasinya. Jangan yang satu kelompok itu winter kabeh, pengen ngomong kabeh, sementara di kelompok yang lain pendiam semua, itu nanti malah kelasnya jadi kurang bagus. Jadi nanti diusahakan balance gitu ya untuk pembagian kelompoknya. Mungkin pesan saya itu untuk tambahan dari apa yang sudah dibuat oleh teman-teman semua. Nah, sejauh ini apakah ada yang masih perlu ditanyakan untuk metodologi pembelajaran IPA ini? Oh iya, satu lagi. Untuk pendahuluan itu tidak perlu lama-lama, tetapi diusahakan sampai mengena di hati gitu ya. Jadi ambil quote-quote atau kalimat-kalimat, atau zaman dulu disebutnya kata-kata mutiara yang meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan motivasi siswa di awal, kalian akan lebih mudah mengajar mereka gitu. Daripada di awal itu mereka masih ogah-ogahan gitu, kalian akan sangat kesulitan, apalagi kalau kelasnya besar gitu. Di pendahuluan, waktunya tidak perlu terlalu lama, tetapi pastikan kita akan mampu untuk mengambil perhatian mereka gitu. Bisa mungkin ditambahkan dengan kegiatan yang mengaktifkan mereka, misalnya dengan tepuk, atau misalnya juga dengan berhitung gitu. Zaman dulu kayaknya saya masih sering menggunakan itu ya, kayak berhitung. Karena kalau sekarang itu kan kadang-kadang siswa itu pakai handphone ya, ketoke diem gitu, ternyata buka handphone gitu. Tapi kalau berhitung, kita memastikan bahwa dia itu perhatiannya sudah ke kita gitu. Di awal itu poin yang sangat penting. Kemudian ketika masuk ke materi, ini penguasaan kalian terhadap materi itu harus, dan itu sifatnya mutlak. Ketika kalian tidak menguasai materi, maka percuma itu kelas ada, itu justru akan membuat siswa boring gitu ya. Jadi penguasaan materi di inti itu penting, sehingga ketika kalian mengkonfirmasi, mengasosiasi, itu akan mantap. Oh ini benar, oh ini salah gitu. Jangan sampai membuat siswa itu bingung. Ini benar apa salah gitu ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Kemudian di closingnya, di penutupannya, itu pastikan kalian memberikan apresiasi kepada siswa. Jangan sampai pukul rata. Siswa yang nggak ngapa-ngapain sama siswa yang sudah berjuang untuk belajar dengan sungguh-sungguh sama saja. Itu akan membuat siswa yang rajin itu jadi down gitu ya. Jadi pastikan juga di akhir sesi kalian memberikan memberikan apresiasi bagi siswa yang rajin, kemudian juga memberikan semangat, memberikan tagihan, tantangan kepada siswa yang mungkin tadi itu kurang semangat. Toh
pembelajaran sudah mau berakhir, gimana lagi gitu ya. Bisanya kita memberikan tantangan agar di pertemuan yang akan datang, siswa tersebut bisa lebih semangat lagi. Mungkin kalian bisa memberikan kuis untuk pertemuan yang akan datang gitu. Bisa ditambahkan seperti itu. Karena kalau misalnya siswa hanya disuruh belajar saja untuk pertemuan yang akan datang gitu, tanpa ada kuis itu mereka akan kurang semangat juga. Mereka akan kurang semangat juga. Gitu. Itu ya. Tambahan saya itu sejauh ini ya, ada yang ditanyakan? Ya, gimana? Ati Anasiha mau bertanya? Gimana? Ya, saya tunggu. Gimana? Ada pertanyaan? Yang lain, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke. Oke, saya kira mungkin cukup untuk metodologi pembelajaran IPA. Kemudian selanjutnya masih ada, oh ya, saya kemarin dapat informasi untuk perkuliahan itu terakhir tanggal 23 Desember, saya langsung shock gitu ya. Padahal pertemuan kita itu masih kurang tuton ke 12, 13, dan 14 ya. 14-nya kan nanti UAS, setidaknya ada 2 kali pertemuan lagi. Nah, UAS-nya nanti ada di kisaran 30 Desember. UAS-nya itu kemudian masih ada 2 kali pertemuan lagi. 2 kali pertemuan untuk tuton 12 dan 13. Untuk tuton ke-12 dan 13 ini, saya minta untuk mahasiswa membuat tabel seperti yang kemarin, tabel untuk kelas 8, di tuton bisa dicatat ya, nanti di tuton 13, 12, saya minta mahasiswa untuk mengumpulkan tabel seperti yang kemarin itu, tapi untuk kelas 8, semester 1 dan 2 ya, semester 1 dan 2, kemudian di tuton ke-13, saya minta untuk mengumpulkan yang kelas 9 di semester 1 dan semester 2. Kenapa kok saya minta semuanya ini? Agar nanti kalian ketika mengajar itu benar-benar sudah punya pengalaman dan tinggal ngambil doang. Nanti setelah ngambil tinggal penyesuaian gitu, tidak dari awal gitu. Tidak dari awal. Nah, itu untuk tuton ke-12 dan ke-13, kemudian untuk tuton ke-14-nya nanti kita akan laksanakan UAS gitu. Nah, sekarang kita jadwalkan di waktunya, sementara waktunya ini sangat mepet sekali. Untuk tuton ke-12 itu nanti silahkan dikumpulkan dalam rentang 21 sampai dengan 26 ya. 21 sampai dengan 26, tapi jangan mepet di 26. Kalau misalnya kalian selesai di tuton 12 ini, saya harap kalian langsung membuat untuk yang tuton 13. Jadi baik tuton 12 maupun 13 ini nanti akan saya buka di 2 pekan, di 21 sampai dengan 31. Nanti terserah kalian akan mengerjakannya, akan mengumpulkannya kapan gitu ya. Jadi tuton 12 sampai 13 ini saya buka untuk 2 pekan sekaligus Suaranya di 21. putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Oke. Enggak, Suaranya putus-putus. lancar. Lancar, Bu. Lancar, sudah lancar ya. Sudah lancar sekarang? Oke, ya. Baik. Saya ulang ya. Untuk tuton 12-13 itu nanti kalian membuat
menentukan metodologi pembelajaran sesuai dengan KD dan materi pokok yang diajarkan di kelas 8 dan kelas 9. Itu nanti pengumpulannya terpisah. Tolong dikumpulkan yang kelas 8 dulu, terus baru yang kelas 9. Jadi itu nanti ada dua tugas ya, 2 tes di situ. Yang kelas 8 diupload sendiri, kemudian yang kelas 9 diupload tersendiri. Itu akan dibuka mulai tanggal 21 sampai dengan 31. Jadi ada waktu 10 hari ya, sampai dengan 31 Desember 2020 gitu. Termasuk di hari Minggu untuk ini spesial ya. Termasuk hari Minggu kalian nanti masih bisa menguploadnya. Kalau biasanya kan saya cuma hari Senin sampai Sabtu ya. Hari Minggunya off biar kalian bisa istirahat. Untuk ini hari Minggunya kalian masih tetap bisa membuka, masih bisa mengirimkan biar hasilnya lebih baik lagi, karena ada kemungkinan juga kan di mata kuliah yang lain tugas kalian juga cukup banyak. Tapi intinya di mata kuliah metodologi pembelajaran IPA ini kalian mampu menentukan metodologi pembelajaran yang tepat di tiap indikator dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Fikri, mau ada pertanyaan? Iya Bu, mengenai apa itu kelas 8 itu apakah semesternya itu seperti kelas 7 kemarin dipisah-pisah atau menjadi satu saja Bu? Itu berurutan aja. Kelas 8 semester 1 2 itu kan KD-nya berurutan toh. Ya Bu. Di ini aja. KD-nya berurutan. Tapi tetap dibuatnya nanti ada 2 tabel ya di di ikhlasnya ya. Jadi nanti pendahuluannya sebelum kalian klik tabel itu tuliskan di situ kelas 8 semester 1, terus kalian klik tabel. Terus setelah itu di bawah tabel kalian nulis lagi ya. Nulis lagi kelas 8 semester 2 baru klik gambar tabel. Sehingga di situ nanti akan terpisah antara semester 1 dan semester 2. Gitu ya. Oke? Baik Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sip, bisa dipahami ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin belum ada. Ada lagi pertanyaan? Siap jadi. Oh, belum ada ya. Siap jadi guru ya semuanya ya. Udah mumpuni ya menjadi Belum guru, ada, nanti Bu. ditambah kemampuan di micro teaching itu yang akan lebih ini. Ditambah lagi nanti ketika kalian PPL pas sudah punya metodologi pembelajaran ini kan udah nggak bingung lagi nanti ya, pas PPL kan ngajarnya IPA kan gitu. Nanti tinggal ambil aja metodologinya yang mau dipakai seperti apa. Kalian juga sudah menetapkan langkah-langkahnya kan di situ kan. Itu lebih oke lagi. Cuma nanti ketika PPL kan ada RPP. RPP itu kan masuk di perencanaan pembelajaran. Nanti dibuat lebih detail lagi di RPP-nya. Begitu ya? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tinggal satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, yaitu terkait dengan UAS. Ada 2 pilihan UAS. Sebenarnya saya itu ingin masing-masing mahasiswa itu mempresentasikan metodologi pembelajaran IPA yang tepat pada sebuah KD yang nanti saya berikan, gitu. Kalau seperti itu keberatan nggak? Keberatan. Presentasinya tapi hotspot, artinya saat itu juga saya berikan, saat itu juga kalian presentasi, gitu. Kan Susahnya sebenarnya nanti kok bisa sinyalnya ini Bu, sinyalnya Oh iya jelek. ya. Oke lah.
Ya, 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 ya. Karena tidak ada hal lain yang bisa saya cek selain presentasi secara online. Mungkin ada masukan dari teman-teman semua. Bagaimana saya bisa tahu kalau itu tidak copy paste, kalau teman-teman semua benar-benar memahami dari apa yang sudah dibuat di metodologi pembelajaran IPA kelas 7 dan 7, 8, dan 9 itu. Ada usulan mungkin? Ada usulan cara? Ada? Atau mau pilihan ganda aja seperti biasa? Untuk UASnya? Gimana? Pilihan ganda? Karena kemarin waktu UTS itu kan saya sudah memberikan semacam take home gitu ya. Kan kalian tinggal mengisi tabel gitu kan waktu UTS, betul nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Itu kan sudah enak sekali. Nah, sementara UASnya itu pengennya saya benar-benar pengen tahu tiap kompetensi dari tiap-tiap mahasiswa terkait dengan metodologi pembelajaran IPA ini. Apakah benar-benar menguasai atau jebule gur nginguk ngone koncone gitu. Gitu. Gimana, Pak Iza? Suaranya nggak ada, Pak Iza? Iya, Bu. Ada usulan? Ada usulan untuk UASnya yang menurut kalian satu tidak memberatkan juga, tapi saya bisa mengetahui kemampuan kalian gitu loh. Tapi saya juga tidak ingin memberatkan. Kalau saya egois kan saya pakai yang hotspot tadi itu, yang presentasi tapi secara langsung dan saat itu juga. Saya pinginnya begitu, biar nggak bisa nyontek temennya. Tapi katanya tadi kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, itu kan jadinya nggak bisa. Gitu. Gimana? Ada usulan? Bu, kalau seandainya itu dikirimkan link via YouTube atau Google Drive itu bagaimana, Bu? Lah itu link dari YouTube atau Google Drive itu kan berarti nggak saat itu juga kan? Berarti kan bisa nyontek, bisa dikasih tahu temennya. Kalau kayak gitu. Maksudnya saya pengen tahu di depan saya, misalnya di depan saya, laptop di depan saya secara langsung gitu loh. Si mahasiswa menyampaikan secara langsung di depan saya gitu. Itu kan lebih valid. Kalau via YouTube linknya itu kan udah bisa aja itu editan. Gimana? Bagaimana? Untuk UASnya tinggal itu saja yang perlu kita sepakati. Atau ada cara yang lain? Mau pilihan ganda aja? Pilihan ganda tapi 30 menit gitu ya. Durasinya 30 menit gitu ya. Berapa soal, Bu? Gimana? Berapa Berapa soal ya? Kalau 30 menit mungkin 20 soal lah. 20 soal. Mungkin soalnya itu lama membacanya aja, karena kan kemungkinan nanti ada studi kasus juga kalau ada siswa seperti ini, metodenya seperti apa, kayak gitu. Gitu. 30 menit cukup atau 60 menit lah, wis, enggak apa-apa. 60 menit pilihan ganda ya? Iya, Ya. Bu. 60 menit, ya. 60 menit pilihan ganda. Gimana? Gimana? Oke? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke ya. Bu, 60 menit. 60, ingat ya, 60 menit pilihan ganda
nanti jangan kayak kemarin ya, nanti tidak bisa diulang ya untuk UASnya. Kalau kemarin di UTS gelombang dan optik kan akhirnya pada mengulang-mengulang gitu ya. Padahal Itu Bu. cuman saya kasih 4 soal kan. Kalau ini nanti ya sekitar 20 sampai 30 soal. Nanti bentuknya pilihan ganda, insya Allah. Kemudian jangan protes kalau misalnya soalnya panjang-panjang kayak ada tadi kasus gitu ya, karena kalian kan harus siap juga dengan kondisi lingkungan sekolah, siswa yang mungkin di luar dari apa yang kita rencanakan itu. Kalian harus bisa ambil sikap ketika itu. Nah, nanti saya tanyakan juga itu waktunya 60 menit, kemudian bisa waktu pelaksanaan UASnya tanggal berapa ya? Tanggal 1 aja. Tanggal 1 hari Jumat. Hari Jumat bisa diakses di jam kerja dari jam 9 gitu ya. Jumat tanggal 1 Januari. Nggak apa-apa ya, walaupun itu tahun baru ya. Denny udah bangun kan tanggal itu kan? Jam 9 kan? Udah, Bu. Lah ini suaranya masih udah Bu. Itu baru bangun itu. Durasinya 1 jam 60 menit, bisa diakses dari jam 9.00 sampai dengan 16 ya. 16.00 gitu ya. Nanti kalau belum siap kalian belajar dulu, ketika udah siap baru membuka. 60 menit dan tidak boleh diulang lagi. Jangan seperti yang UTS gelombang optik waktu itu. Gitu ya. Iya, Bu. Murah tawaran. Oke. Gimana? Oke. Oke ya. Iya, Bu. Ya, oke. Oke Bu. Baik, kalau misalnya sudah oke, nanti ketika kalian sudah selesai untuk mengerjakan tugas tuton 9, itu jangan lupa dari tugas-tugas dari tuton 8, 9, kemudian 12, 13, itu dijadikan satu file, kemudian dikasih cover, diberi nama kalian, kemudian ditulisi mata kuliah ya, identitas mata kuliah ini, untuk dokumentasi hasil dari perkuliahan ini, dan agar kalian nanti ketika mengajar itu langsung merujuk ke situ, itu kan lebih enak gitu. Dan dikumpulkan melalui ini, Dropbox-nya ini bisa ya, kalian mengirimkan via Dropbox ikhlas. Dropbox namanya kalau nggak salah. Melalui ikhlas. Bentar, saya cek dulu. Melalui ikhlas. Bentar. Maksudnya kenapa nggak lewat email saja? Kalau email itu kan banyak hal. Banyak hal tidak terkait pembelajaran pun kan masuk ke email. Tapi kalau melalui ikhlas, ikhlas itu kan ada bentar. Ada fasilitas seperti email juga. Di situ namanya apa ya? Namanya apa ya? Iya, Dropbox. Yang gambar email ini. Ini ya. Nanti kalian meng-email saya via ikhlas. Gitu. Jadi hasil dari tuton 8, 9,
kemudian 12 dan 13 itu dijadikan satu, dikasih cover identitas mata kuliah dan identitas kalian, kemudian dilampirkan ke email saya ini. Gitu ya? Oke? Oke, Bu. Bu, maaf izin bertanya. Ya, Bu. Untuk Ya, tuton 12 dan 13 itu pengumpulannya tadi tanggal berapa ya, Bu? Soalnya nggak jelas di Oke, sayanya. pengumpulannya sebentar. Pengumpulannya mana tadi? Oh ini, pengumpulannya 21 sampai 31 Desember. Kalian lebih nyaman saya pisah sendiri-sendiri kemunculannya atau sekaligus? Dari sendiri, Bu. Sendiri-sendiri ya, berarti kalau sendiri untuk yang Tuton 12, yang kelas 8 itu 21 akan saya buka di 21 sampai 26, gitu ya. Kemudian di Tuton yang berikutnya, Tuton 13, yang kelas 9 itu saya buka di 27 sampai 31. Begitu? Gimana? Biar kalian fokus Iya, juga Bu. mengerjakannya. Iya, Bu. Bu. Ya, gitu ya. Deal ya. Ye. Ya. Ya, kalau misalnya nanti ada hal yang masih belum jelas terkait, apalagi yang terkait dengan metodologi pembelajaran IPA secara keilmuannya, tolong untuk di-share di grup. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang bisa menjawab, kalau tidak nanti akan kita diskusikan gitu. Jadi percayakan pada teman-teman juga untuk berbagi ilmu. Biasakan untuk berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu tidak akan mengurangi ilmu kita, tapi justru akan menambah ilmu kita gitu. Makanya saya selalu menyarankan kalian untuk permasalahan perkuliahan apapun itu tolong di-share di grup biar yang lain juga ada pencerahan gitu ya. Saya juga minta maaf sekali untuk yang kemarin-kemarin saya kurang aktif ya, kurang reaktif juga karena banyaknya kegiatan di kampus. Saya kira dosen-dosen lain di FTIK yang sepantaran saya mungkin juga akan sama gitu ya, karena kegiatannya kegiatan kampus gitu. Itu ini berarti tutorial online tatap muka yang terakhir untuk mata kuliah ini ya. Setelah ini tidak ada tatap muka online lagi, kalian cukup mengakses Google, cukup mengakses Ikhlas. Pastikan kalian mengakses Ikhlas di 12, 13, dan 14 untuk yang akan datang. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Bu, mau tanya tadi hasil tutup 8, 9, 12, 13. Saya ulang ya, pengumpulan untuk yang kelas 8 atau tuton 12 itu di 21 sampai 26. Kemudian untuk yang kelas 9 atau tuton 13 itu di 27 sampai 31. Begitu? Mau diralat lagi? Yang dijadikan Atau gimana? Yang dijadikan apa? yang dijadikan satu terus di cover itu dikumpulkannya tanggal berapa? Oh, yang dijadikan satu. Yang dijadikan satu ya setelah selesai itu aja, setelah selesai tanggal 31. Ini ya, saya batasi sampai 3 Januari aja ya. Yang dijadikan satu itu pengumpulannya maksimal tanggal 3 Januari ya. 3 Januari 2020. Itu sebenarnya nanti manfaatnya justru lebih banyak ke kalian. Kalau kalian mengumpulkan ke saya, kalian akan punya dokumen untuk nanti dipakai ketika pembelajaran. Tapi kalau nggak mengumpulkan, nanti ketika kalian pas ngajar itu justru kesulitan gitu. Jadi sebenarnya intinya itu saya membantu kalian untuk tertib dalam mengumpulkan hasil-hasil apa yang sudah kalian dapatkan secara dalam perkuliahan gitu. Dan besok itu di ininya lebih mudah gitu di trackingnya. Oke, gitu ya. 3 Januari ya.
Iya, Bu. Oke? Filenya dalam bentuk apa, Bu? Ya, ada lagi? Ada lagi? Filenya dalam bentuk apa? Oh, filenya PDF aja. PDF. Semua yang dikumpulkan ke saya PDF aja ya, biar tidak bisa berubah. Oke? Begitu? Bu. Ya, jelas ya, bisa kita akhiri ya. Saya stop share screen-nya dulu. Ada pertanyaan sekali lagi, karena ini tatap muka terakhir. Setelah ini kita hanya akan berkomunikasi melalui iKlas dan grup WA. Gitu. Cukup? Cukup ya? Iya, Ibu. Betul Bu, ingin Bu. Jadi, kalau cukup, terima kasih sekali atas kehadiran dari teman-teman semua yang telah meluangkan waktu, yang belum hadir, jangan lupa untuk mengikuti video rekaman ini biar hasilnya nanti bisa bagus juga. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya dalam satu semester ini juga kurang bisa fokus di beberapa kali tatap muka, di beberapa kali tutorial online. Tapi setelah saya melihat hasil yang kalian kumpulkan, saya cukup puas dan yakin kalau kalian nanti akan hebat. Dari saya sekian, kurang dan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi terima kasih semuanya. wabarakatuh. Oke, see you next semester. Semoga